Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali untuk mengkaji tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 159. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan ataupun petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula orang-orang yang dilaknat pula oleh mereka yang melaknatnya. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Baik, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini ada asbab nuzulnya. Kenapa kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan tidak menyampaikannya dengan laknat Allah dan laknat seluruh manusia? Pendapat pertama, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tabari, bahwa kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, para pembesarnya tentunya, dan juga orang-orang Nasrani. Di mana disebutkan bahwa orang-orang pembesar Yahudi dan pembesar Nasrani ini, mereka menyembunyikan tentang kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka tidak jujur bahwa sebenarnya nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kapan diangkatnya beliau menjadi Rasul, serta sifat-sifatnya itu semua sudah ada dalam Taurat dan Injil. Tetapi kemudian mereka menyembunyikan, tentu karena hasad mereka kepada kita kaum muslimin, sehingga kemudian mereka tidak mau jujur dalam menyampaikan. Seperti yang ma'ruf yang sering saya kisahkan tentang kisahnya Huyai ibn Akhtab, di mana dia tahu kebenaran. Ketika Yasir saudaranya mengatakan, apakah memang Muhammad itu nabi yang ada dalam ciri-ciri yang kita baca dalam kitab-kitab kita? Kata Huyai ibn Akhtab, ya, dialah nabinya.
tetapi selama nyawa berada dalam badanku, aku akan terus memeranginya. Padahal dia tahu kebenaran, tapi menyembunyikannya. Ini satu pendapat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, pendapat ini juga dinukilkan oleh Imam At-Tabari dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Mu'adz bin Jabal, saudara Bani Salimah, dan Sa'ad ibn Mu'adz, saudara daripada Bani Abdil Ashal, dan juga Kharijah ibn Zaid, saudara dari Bani Al-Haris ibn Khajraj, di mana mereka bertanya kepada sekelompok dari para pembesar Yahudi. Jadi 3 sahabat ini, Mu'adz bin Jabal, kemudian Sa'ad ibn Mu'adz, dan juga Kharijah ibn Zaid ini datang kepada sekelompok dari pembesar Yahudi. Mereka bertanya tentang amma fit Taurat, tentang isi daripada Taurat itu seperti apa. Tapi kemudian mereka tidak mau membacakan Taurat kepada 3 sahabat mulia ini. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk ila akhiril ayat. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak mau mereka menyingkap isi Taurat kepada kaum muslimin. Ingat ketika ada 2 orang yang berzina dari kalangan Yahudi, kemudian karena yang berzina ini kan anak pembesar, sementara kita tahu bahwa Yahudi di Madinah itu kan sudah terikat dengan perjanjian dalam kesatuan piagam Madinah. Jadi hukum mereka mengikuti hukum Islam. Jadi kalau mereka berzina, maka mereka dirajam. Nah, sementara hukum Islam dengan hukum Taurat tidak bertentangan. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi SAW meminta agar pembesar mereka membacakan tentang hukum orang yang berzina, tiba-tiba beberapa lafaz yang ada dalam Taurat itu ditutup tangan mereka, seolah-olah tidak ada hukum rajam di situ. Tapi ketahuan karena di samping Rasul ada tokoh Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah ibn Salam. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan kepada Yahudi yang menutup ayat itu, angkat tangan. Maka ketika diangkat rupanya ada ayat tentang rajam di situ. Mereka berusaha untuk menutupi, makanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai ancaman bagi mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang menutup-nutup tentang isi daripada Taurat dan juga Injil mereka. Tetapi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah ibrah itu dalam Quran bukan karena sebab turun. Sering saya ulang-ulang, ini kaidah Quran. Walaupun ayat itu turun dalam sebab tertentu, seperti di sini turun kepada sebabnya para pembesar Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan ilmu. Tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebuah pelajaran dari Quran itu bukan sebab turunnya, tetapi umum lafadznya. Jadi larangan menyembunyikan ilmu itu bukan sebatas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, tetapi larangan ini juga diberikan kepada kita kaum muslimin, bahwa kita tidak boleh menutup-nutup sebuah ilmu. Itu maksudnya. Lah dari sini ada 3 poin dari ayat yang kita baca ini yang perlu diketahui. Yang pertama, tidak boleh seorang alim menyembunyikan ilmu yang dihajatkan manusia. Ingat, larangan menyembunyikan ilmu itu kalau ilmu itu dibutuhkan. Tapi kalau ilmu itu tidak dibutuhkan, maka tidak mengapa seseorang itu menyembunyikan ilmu. Contoh umpamanya, saya tanya ibu, berapa putranya bu? Berapa putrinya bu? Kemudian ibu tak mau jawab. Berarti kan ibu menyembunyikan pengetahuan kan? Lah yang seperti ini tidak ada masalah tidak dijawab juga.
Kalaupun menyembunyikan pengetahuan seperti ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada hajatnya. Kalau ibu sebutkan sekian dan sekian pun apa faedahnya? Jadi ada ilmu-ilmu itu yang tidak perlu juga kemudian disampaikan. Bahkan menyembunyikannya tidak berdosa. Atau umpamanya ibu bertanya kepada saya soal beberapa khilaf ulama. Ustaz, bagaimana hukumnya begini dan begitu, dan bagaimana sebutkan perselisihan bersama dalil dan perdebatannya, dan mana yang paling rajih di antara seluruh pendapat itu. Tapi ketika itu saya tidak mau jawab karena melihat belum layak ilmu ini disampaikan kepada ibu-ibu umpamanya, karena tidak paham juga kalau dijelaskan. Akhirnya saya hanya menjawab kesimpulannya saja. Lah tidak ada masalah yang seperti ini, karena tidak ada maslahat masalahnya. Lain kalau ada maslahatnya besar, tidak boleh sembunyikan. Contoh umpamanya ada mu'alaf masuk Islam, dia ingin sholat, sementara dia tidak bisa sholat, datang ke ibu minta diajarkan, ibu tak mau mengajarkan, maka ibu dilaknat Allah dan dilaknat para malaikat dan dilaknat seluruh manusia. Kenapa? Karena orang ini berhajat, sangat berhajat, ingin ilmu, dia ingin ibadah, dia tidak tahu tata sholat, datang ke ibu tak mau mengajarkan pula padahal ibu tahu. Lah itulah ibu diancam dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka Allah akan kalungkan dia di neraka dengan kalung dari api neraka. Ini yang pertama, Bu ya. Jadi tidak boleh seseorang itu menyembunyikan ilmu yang dihajatkan manusia. Yang kedua, bahwa menyembunyikan ilmu itu ini sebab yang paling besar tersebarnya kejahilan. Kalau ilmu ditutup-tutupi, manusia akan jahil teruslah. Sampaikan ilmu itu. Walaupun umpamanya kalaupun disampaikan rasanya pahit gitu ya, mungkin tidak semua orang mau menerimanya. Karena sudah terbiasa mungkin manusia itu berada di atas adat istiadat tertentu, ataupun kebiasaan tertentu yang kalau disingkap kebenarannya, adat tersebut mungkin tidak ada, bahkan mungkin mungkar, bahkan masuk kategori bid'ah dan yang semacamnya. Walaupun mungkin harus seperti itu konsekuensinya, tapi tetap kita harus menyampaikan supaya manusia tahu dan supaya manusia tidak jahil, karena menutup ilmu itu sama dengan membuka pintu kejahilan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki pengetahuan, maka sudah selayaknya manusia ini yang Allah telah berikan kemampuan dalam pengetahuan ilmu, maka sudah selayaknya dia menyebarkan ilmunya. Kenapa demikian? Supaya manfaat ilmu yang ia miliki itu bukan hanya bermanfaat untuk dia saja, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Sebab kalau ilmu itu dibelanjakan bertambah, tapi kalau harta dibelanjakan kan habis. Dan supaya manfaatnya itu jariyah. Jariyah itu maksudnya sampai kepada kematiannya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafau bih, ataupun ilmu yang bermanfaat bagi dia. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa faedah terbesar seseorang itu menyebarkan ilmu dan tidak menutupnya? Pertama, bahwa menyebarkan ilmu itu menyebabkan kathratul ajri. Orang yang menyebarkannya akan mendapatkan pahala yang melimpah. Satu hari ketika Nabi SAW memimpin perang Khaybar, dan perang Khaybar itu perang pertama kali Nabi SAW perang Khaybar itu adalah perang di mana Nabi SAW akhir kali memerangi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Khaybar itu kan perang terakhir melawan orang Yahudi. Lalu Nabi SAW berpesan kepada Ali ketika itu,
Karena Ali itu kan pemegang bendera dan di tangannya kemenangan. Kata Nabi SAW kepada Ali, ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalau seandainya lantaran dirimu Allah berikan kepada seseorang itu hidayah, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada unta merah. Maksudnya unta merah di sini adalah kendaraan yang paling megah di zaman itu. Sebutkan sekarang ini mobil yang paling mahal di zaman sekarang. Jadi kalau seandainya kita bisa memberikan satu orang hidayah lantaran kita, yang tadinya tidak sholat kita dakwai jadi sholat, yang tadinya tidak pernah ke pengajian ibu ajak akhirnya betah pula dia di pengajian, yang tadinya bakhil jadi dermawan, yang tadinya akidahnya rusak jadi lurus, disebabkan ibu yang menyampaikan hidayah kepada dia, hidayah Allah kepada dia, maka itu lebih baik dibandingkan kendaraan yang paling megah. Bahkan lebih tegas lagi Rasul mengatakan, man da'ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujurin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak manusia kepada hidayah Allah, maka dia dapat pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dari sini kita tahu bahwa menyebarkan ilmu itu bagian daripada multi level pahala. Semakin banyak orang yang mengkonsumsi ilmu yang kita sebar dan bermanfaat bagi mereka, maka semakin banyak pahala yang ibu dapat. Dan alhamdulillah Bu, hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya untuk menyebarkan ilmu. Dengan adanya alat komunikasi, dengan adanya medsos, kan Allah mudahkan semuanya. Ibu dengan handphone itu bisa menasihati saudara-saudara ibu yang nun jauh di sana, yang mungkin terpisah bermil-mil, terpisah dengan gunung, terpisah dengan lautan. Kita bisa menasihati saudara kita dengan telepon kan gitu. Menasihati orang tua, menasihati saudara, menasihati kerabat gitu. Ataupun mamanya menasihati secara umum, kita menulis mamanya tulisan-tulisan yang bermanfaat, atau mengeser tulisan-tulisan yang betul-betul tulisan bermanfaat. Jangan asal share-share saja, nanti berita hoax pula disebarkan. Artinya diteliti dulu. Nah kalau seandainya lantaran tulisan kita di Facebook kok ada yang baca, tiba-tiba kemudian bacaan itu menyadarkan dia, kan kita tidak tahu Bu. Ibu nge-share nih, berapa orang yang nonton, berapa orang yang melihat, berapa orang yang nge-share ke sana kemari dari tulisan kita kan? Kita tidak tahu. Boleh jadi di sekian orang yang membaca, yang menonton, yang melihat, yang mendengar itu ada pun yang dapat hidayah. Makanya kenapa kemudian orang yang menyebarkan ilmu itu dia akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Yang kedua, orang yang menyebarkan ilmu itu, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah dan salawat dari para malaikat-malaikat Allah dan salawat dari seluruh makhluk-makhluk Allah. Dan itu diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Allah, kemudian para malaikatnya, kemudian penduduk langit dan buminya, sampai kepada semut yang ada di lubangnya, sampai kepada ikan yang ada dasar lautannya, mereka semua bersalawat kepada para pengajar manusia kebaikan, orang-orang yang menyebarkan ilmu. Tentu salawatnya malaikat apa? Allah akan memuji kita di langit sana. Jadi kalau Allah bersalawat kepada kita itu maksudnya nama kita sedang dipuja-puji oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di langit, di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, seluruh malaikat di langit. Ibu jadi selebritis langit jadinya, karena nama kita disebut-sebut di sana. Itu artinya salawat Allah kepada kita. Adapun salawatnya malaikat kepada kita, maknanya malaikat memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Jadi malaikat akan mengepakkan sayapnya, kemudian akan memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang yang menyebarkan
ilmu kebaikan kepada manusia. Adapun salawatnya makhluk-makhluk Allah selain daripada para malaikat seperti penduduk bumi, penduduk langit, sampai kepada semut dan juga ikan yang ada di dasar lautan, juga mereka bersalawat, artinya mereka memintakan ampun akan dosa-dosa kita, dan itu dijelaskan di banyak riwayat dalam hadis Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa keutamaan menyebarkan ilmu adalah al-aunu wa qada'ul hajati, lianna nashiral ilmi yas'a fi qada'i a'zam hajatin wa amassiha, ala wa hiya hajatul khalqi ila al-fiqhi wa ta'allumi fid din. Dengan menyebarkan ilmu, hakikatnya kita membantu saudara kita, membantu saudara kita dan mendapatkan hajat-hajat mereka. Karena orang yang menyebarkan ilmu, hakikatnya dia telah menyebarkan seagung-agungnya hajat manusia yang dihajatkan seluruh manusia. Makanya ada istilah Imam Ahmad itu, hajatnya manusia kepada ilmu itu lebih dibandingkan kepada makan dan minumnya. Kenapa? Karena hajatnya manusia kepada ilmu itu sejumlah nafas yang dikeluarkannya. Coba bayangkan, ibu kalau makan pagi, siang, sore, malam, anggaplah 4 kali. Udah kenyang, kita malas makan itu. Jadi kalau kita mamanya sudah makan 4 kali sehari itu sudah cukup, bahkan lebih lagi kan gitu. Tapi hajatnya kita kepada pengetahuan itu tidak akan cukup dengan 4 kali. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita ini ada aturan dalam agama. Mulai dari sebelum tidur apa doa yang dibaca, kemudian ketika tidur macam mana sunnah tidur itu, kemudian kalau mimpi buruk dalam tidur itu apa yang harus dibaca lagi, kemudian bangun dari tidur apa yang dibaca lagi, kemudian di situ ada salat, salat sunnah, salat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, doa-doa, zikir-zikir dan macam-macam kan. Lah kita berhajat kepada pengetahuan soal-soal itu. Makanya kemudian menyebarkan ilmu itu sama dengan kita menutupi hajat yang paling besar yang dihajatkan manusia. Kemudian yang nomor 4, orang yang menyebarkan ilmu maka dia akan mendapatkan al-khairiyatu wal afdaliyah, manusia terbaik dan manusia termulia di kolong langit. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Tentu kalimat mengajarkannya artinya menyebarkan ilmu. Rasul mengatakan khairukum, seutama-utama kalian, sebaik-baik kalian. Dapatkan khairiyah di sini. Manusia yang paling baik yang ada di kolong langit. Kemudian yang kelima, at-ta'assi bi anbiya'illahi azza wa jalla, tidak lebih dan kurang kecuali dalam rangka mencontoh budaya para nabi, budaya para sahabat, budaya para ulama. Kita mencontoh mereka, menjadikan teladan mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi SAW itu suri teladan yang indah. Salah satunya adalah ketika menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu. Kemudian yang keenam, dengan kita menyebarkan ilmu, hakikatnya kita sedang bersedekah. Sedang bersedekah. Dan sedekahnya ilmu jauh lebih baik dibandingkan sedekahnya harta. Ya, sedekah harta itu utama, tapi sedekah ilmu jauh lebih utama lagi. Karena manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Ilmu dan para ulama itu dihajatkan bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat. Makanya ketika penduduk sorga berada di pasar-pasar sorga, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka dan mengatakan, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian ku tambah nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian? Maka seluruh ahli sorga yang ada di pasar itu mengatakan, sudah cukup ya Allah. Tapi Allah terus mendesak, suruh minta.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian tidak paham, tanyalah orang alim yang ada di situ. Jadi ulama itu di sorga saja sampai manfaat gitu ya, bukan di dunia saja orang bertanya kepada ulama, sampai di sorga pun orang tanya sama ulama. Ya, makanya di sini bahwa sedekah terbaik adalah sedekah ilmu. Kemudian juga di antaranya adalah orang yang menyebarkan kebaikan ataupun ilmu adalah Allah akan berikan kecerahan dalam wajahnya. Allah akan berikan kecerahan dalam wajahnya sebagaimana sabda Rasul, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Semoga Allah Subhanahu wa taala memancarkan wajah seseorang yang mendengar dari kami hadis, kemudian dia hafal, kemudian dia sebarkan kepada yang lainnya. Dan banyak lagi ya tentang keutamaan menyebarkan ilmu. Tetapi kalau sampai kemudian kita menutup ilmu, tidak menyebarkannya, justru menutup-nutupinya dari manusia, maka ancamannya berat. Pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 187. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian ahli kitab agar kalian menyampaikan kebenaran itu kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Menunjukkan bahwa orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang menyembunyikan ilmu dan tidak mau menyampaikan, maka mereka seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua juga surah Al-Baqarah yang kita bahas di sini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, maka mereka orang-orang yang dilaknat Allah dan dilaknat orang-orang yang melaknatnya. Dari sini menunjukkan bahwa orang yang menutup ilmu dan tidak mau menyebarkannya atau menyembunyikan ilmu dan tidak mau menyampaikannya, maka mereka terancam dengan laknat. Laknat dari Allah dan laknat dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin min narin." Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan kalungkan pada hari kiamat dengan kalung dari api neraka. Lihat bagaimana diancam dengan dahsyatnya siksaan neraka orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kemudian yang keempat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Innan nas yaquluna aktsara Abu Hurairah walaula ayatani fi kitabillahi ma haddatsu haditsan." Kata Abu Hurairah, manusia menyangka bahwa Abu Hurairah telah banyak menguasai ini dan itu. Kata Abu Hurairah, kalaulah bukan karena 2 ayat dalam Quran, aku tidak akan meriwayatkan hadis kita. Kemudian mengisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 159 dan 160 yang tadi kita baca itu. Kalau bukan karena ayat ini, kata Abu Hurairah, aku tidak akan menyampaikan ilmu. Tapi gara-gara ayat ini aku takut jadinya. Makanya aku sampaikan ilmu Nabi kepada umat. Dan kita lihat hari ini Abu Hurairah disebut-sebut namanya, bahkan 2/3 atau lebih mungkin dari hukum-hukum syariat Islam itu berasal dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hadis tentang man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu fakatamahu maka dia menyembunyikannya, al-jama yaumal qiyamah bilijamin min nar, maka akan dikalungkan pada hari kiamat dengan kalung dari api neraka. Kata para ulama bahwa hadis ini ada ancaman bagi orang-orang yang
mereka menyembunyikan ilmu dan baru menyampaikan kecuali ada sebuah bayaran. Jadi kalau tidak dibayar dia tak mau menyampaikan. Kalau dibayar baru dia mau menyampaikan. Ya. Tetapi kemudian melebar pembahasannya kepada hukum seorang dai, seorang da'iyah, seorang ustadz. Apakah boleh ketika mengajar dia itu mengambil upah dari pengajarannya? Mengambil upah dari pengajarannya. Maka terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang perkara ini. Pertama, ada yang mengatakan boleh. Dan ini pendapat kebanyakan ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa boleh seorang pengajar itu mengambil upah. Seorang dai itu mengambil upah. Yang kedua, tidak boleh. Dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus serahkan upahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kipas ini matikan ya. Lama-lama masuk angin pula. Jadi yang kedua dilarang. Dilarang, dan ini pendapat dari ulama mutaqaddimin dari kalangan mazhab Hanafi. Ini yang kedua. Yang ketiga boleh. Boleh mengambil dengan syarat kalau seorang pengajar ini kurang mampu, fakir. Nah, dari sini kita tahu bahwa seorang ustadz yang mengajar di madrasah, ya, ataupun ibu belajar Quran, mendatangkan ustadz atau yang seperti ini, ataupun diundang ceramah kemana dan begitu seterusnya, apakah boleh mengambil upah dari menyebarkan agama atau tidak? Maka tiga pendapat disebutkan para ulama. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Ada yang mengatakan boleh tetapi dengan syarat kalau seorang dai-nya itu kurang mampu. Ya. Kemudian yang ketiga dilarang, tidak boleh. Dan ini pendapat mutaqaddimi ulama Hanafiyah, ya, mazhab Hanafi. Tetapi dalam hal ini dijelaskan di dalam Fatwa Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah, ketika mereka ditanya tentang hal apakah boleh seseorang itu mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran atau yang semacamnya, maka Lajnah Daimah mengatakan ya juzulaka an ta'khuda ajran an ta'limil Qur'ani wa ghairi. Maka boleh seseorang itu mengambil upah ketika mengajarkan Quran atau yang lainnya. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis ketika ada seorang wanita menghibahkan dirinya. Jadi ada seorang wanita menghibahkan dirinya untuk dinikahi Rasul, tapi Rasul tak mau. Akhirnya karena Rasul tidak mau, adalah seorang sahabat yang mau dan mengatakan, nikahkan aku dengan dia wahai Rasul, kalau kau enggak mau. Kata Rasul, baik, tapi pulanglah, carilah apa yang bisa kau jadikan mahar. Kemudian dia pulang, rupanya tidak ada barang-barang. Kemudian dia ngomong, wahai Rasul, tidak ada yang punya, aku ini tidak punya barang untuk dijadikan mahar kecuali sarung yang kupakai. Kalau ku jadikan mahar, aku tak pakai sarung lah kan itu. Kata Nabi SAW, cari lagi, walau khotaman min hadid, walaupun hanya selingkar besi, cincin, itu boleh jadi maharnya. Akhirnya dia cari, cincin pun tak ada. Cincin besi loh padahal, bukan cincin emas. Ya. Ketika itu Rasul mengatakan, ya sudah, kalau kau tidak punya barang yang bisa kau jadikan mahar, kata Rasul, apakah engkau hafidta surata kada wa kada? Apakah engkau hafal surat ini, surat ini, surat ini gitu. Maka dia mengatakan, ya aku hafal surat ini, surat itu. Kata Rasulullah, kalau begitu uzawijuka bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan engkau dengan Al-Quran yang ada padamu. Para ulama mengatakan, bagaimana modelnya menjadikan mahar Quran itu? Apakah ketika menikah saat akan membacakan ayat tertentu atau surat tertentu atau bagaimana? Ya. Kata para ulama maksudnya begini, orang yang menjadikan Al-Quran mahar itu maksudnya, kita ajarkan kepada, setelah menikah nih, maka sang suami mengajarkan kepada istrinya setiap hari mungkin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat gitu kan. Itu maksudnya menjadikan Quran itu mahar. Jadi seorang suami mengajarkan kepada istri, yang kalau diajarkan kepada orang dia dapat upah. Jadi kalau saya mengajarkan surah Al-Ikhlas
Saya diundang ibu nih baca tafsir, kemudian saya dikasih upah. Lah ketika upah sekian, karena saya sudah mengajar surah Al-Ikhlas ini, ketika saya ajarkan kepada istri saya sebagai mahar, maka dia juga mendapatkan seharga itu sebenarnya. Cuman kan karena itu maharnya kan nggak dibayar akhirnya suaminya kan. Lah itulah sudah sebagai maharnya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa boleh seorang dai, seorang daiyah, seorang ustaz, seorang ustazah yang mengajar di pesantren, mengajar di yayasan, di panti asuhan, atau seorang dai yang diundang, itu boleh mengambil upah. Ini dalilnya. Ya. Kemudian yang kedua juga dalilnya adalah kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diundang, yang satu hari pulang dari peperangan kemudian kehabisan bekal, kemudian ingin dijamu oleh sebuah perkampungan, tapi satu kampung bakhil semuanya, nggak ada yang mau ngasih makanan. Tiba-tiba ketika gerombongan para sahabat mau balik, rupanya Allah takdirkan kepala kampung itu tersengat kalajengking. Kemudian mereka melihat kepada sahabat, nampaknya ada muka-muka dokter gitu ya, muka-muka tabib. Kemudian mereka mengatakan, ada nggak di antara kalian yang bisa menyembuhkan kepala desa kami? Maka sahabat mengatakan, ada, tapi syaratnya sediakan kambing sekian dan sekian ekor. Karena tadi aku datang minta kambing, tak kasih. Nah, sekarang sediakan kambing-kambing itu kalau kami berhasil menyembuhkan kepala desa kalian. Akhirnya salah seorang di antara sahabat membacakan surah Al-Fatihah, ya, kepada bekas gigitan kalajengking itu, sembuh pula, ya kan? Akhirnya dapatlah kambing, menunjukkan bahwa sahabat mengambil upah kan? Ketika dia membacakan Quran, dia mengambil upah di situ. Ya, dari sini juga dalil bahwa dibolehkan seseorang itu mengambil upah dari pengajaran. Ya. Jadi tidak termasuk menyembunyikan ilmu. Namanya gini nih, ibu undang ustadz kemari. Ya. Ustadz ini jauh dari Batu Aji atau dari Tanjung Pinang atau apa. Ibu tak kasih ongkos, tak mau datanglah dia. Bukan berarti ustadz itu menyembunyikan ilmu gitu maksudnya. Karena dia tidak bisa hadir ke sini. Dia harus beli bensin, beli apa gitu. Itu tidak termasuk menyembunyikan ilmu. Itu maksudnya korelasi dengan apa yang kita bahas di sini. Tentang masalah bahaya menyembunyikan ilmu. Wallahu alam, ini di antara keterangan para ulama. Tetapi di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mengancam ahli kitab, orang-orang Yahudi ataupun Nasrani itu. Karena orang Yahudi dan Nasrani sejak dulu sampai hari ini mereka menyembunyikan itu. Makanya orang-orang Yahudi kan tidak mengakui kerasulan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang Nasrani kan menyembunyikan itu. Mereka tidak mengakui bahwa Muhammad itu nabi kita. Sementara di satu sisi kita mengakui nabi mereka. Kita mengakui Musa itu agak nabinya Yahudi, Isa itu nabinya Nasrani. Bahkan Allah ancam kalau kita sampai membeda-bedakan dengan ancaman yang berat gitu ya. Karena mengingkari satu nabi itu sama dengan mengingkari semua nabi. Mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari semua ayat. Makanya Islam itu tidak pernah mengingkari satu pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain daripada Islam seperti Nasrani, mereka mengingkari kerasulan nabi kita. Bahkan Yahudi lebih parah lagi, tidak mengakui Isa sebagai nabinya Nasrani, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi Islam. Lebih parah lagi Yahudi itu. Makanya kemudian di sini Al-Quran menyindir mereka, bahwa orang-orang yang menyembunyikan pengetahuan itu Allah akan laknat mereka. Allah akan laknat mereka. Bukan hanya Allah yang melaknat, para malaikat melaknatnya dan seluruh manusia melaknatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kecuali kalau mereka tobat, kata Allah, illal ladzina tabu, kemudian memperbaiki dan menjelaskan keterangan yang mereka sembunyikan selama ini, maka merekalah orang-orang yang akan diterima tobatnya, dan Allah zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat dari surah Al-Baqarah ayat 159-160. Taib, sebelum saya tutup,